Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rohili. Saya dari Kabupaten Bekasi. Saya sebagai petugas penyuluh pertanian lapangan. Kebetulan wilayah binaan saya Desa Karangharja dan Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Awal mula saya jadi penyuluh adalah kebetulan orang tua saya ketua kelompok tani, yang mana setiap penyuluh pertanian mengadakan penyuluh pertanian awal musim tanam atau ada serangan hama, itu sering ke rumah saya atau ke rumah orang tua saya untuk memberikan penyuluhan. Nah, mungkin atas dorongan dari situ orang tua saya mendorong untuk menjadi seorang penyuluh seperti itu. Dan selanjutnya mungkin selanjutnya saya sekolah di jurusan pertanian seperti itu. Kebetulan memang di Kabupaten Bekasi adalah salah satu industri terbesar di Asia Tenggara. Cuman saya berpikir lain, bagaimana caranya agar pertanian ini harus berlanjut, agar kebutuhan pangan kita mungkin tercukupi seperti itu. Kebetulan saya juga ada sedikit garapan, tidak banyak. Selain lahan saya memang untuk produksi, saya juga biasanya untuk uji coba seperti itu. Alhamdulillah pernah mengadakan legowo 2, mengadakan tanam dengan transplanter, dan saya juga pernah sistem salibu seperti itu. Jadi sebelum saya memberikan informasi ke para petani, saya juga berusaha untuk mencoba dahulu agar saya lebih tahu bagaimana kondisi yang sebenarnya di sawah. Kebetulan saya di Desa Karangharja kan luasnya itu 768 hektar. Dan alhamdulillah sekarang hampir 90% sudah menggunakan mekanisasi. Kalau untuk traktor, kalau untuk olah tanah sudah hampir 100% lah ya. Tetapi dengan teknologi baru sekarang ada yang menggunakan rotavator, ada juga dengan penyemprotannya itu dengan drone, dan panennya juga ada yang menggunakan power thresher dan combine seperti itu. Awalnya itu memang agak sulit lah, agak tidak keterima sama petani. Biasanya petani kan kalau alat baru anggapannya wah ini bisa mematikan usaha petani-petani yang kecil seperti itu. Tetapi kan kita tidak bisa zaman atau teknologi tidak bisa kita nafikan gitu kan ya. Dan sedikit-sedikit alhamdulillah kita kasih pemahaman ke petani bahwa regenerasi petani ini harus berlanjut dan juga teknologi ini harus kita tahu. Nah, makanya sedikit-sedikit alhamdulillah petani di binaan saya alhamdulillah sudah menerima seperti itu. Katanya semakin banyak nanam, semakin banyak hasilnya. Akhirnya petani 1 dan petani 2 berlomba-lomba menanam, akhirnya justru serangan hama yang datang. Tetapi sebelum mulai musim tanam, kita ajak rebuk dulu, kita musyawarah kelompok dulu, kita awali dengan musim tanam, rencana kelompok ini seperti apa, penggunaan varietasnya seperti apa, gitu kan. Alhamdulillah terjadi kesepakatan. Kita kerjasama dengan beberapa ukja juga, biar tahapan-tahapannya itu untuk tanam serempak itu bisa terlaksana. Dan alhamdulillah sekarang hasilnya maksimal. Ada yang dapat 7 ton, ada yang dapat 8 ton per hektarnya, dan ada juga sampai 9 ton per hektar. Alhamdulillah seperti itu, karena serempak tanam itu seperti itu. Kita tuh harus siap lah ya, karena memang kata Pak Menteri juga, penyuluh itu tidak boleh tidur, penyuluh itu tidak boleh sakit. Nah, kita juga berusaha melayani semampu kita. Ketika petani itu jam 8 malam atau jam 9 malam, ketika kita bisa ya kita selalu siap seperti itu.
Saya alhamdulillah menjadi penyuluh dari tahun 2009. Menghadapi masalahnya tuh kayak kaset rusak gitu, diulang lagi. Program penyuluhan, alhamdulillah mengubah perilaku petani itu memang sulit. Tapi kita harus mengadakan pendekatan. Makanya di sini kan petugas hanya ada 7 orang. 2 orang POPT-nya, 5 orang penyuluh. Nah, bahkan di tahun ini 1 orang penyuluh sudah berganti formasi jabatannya menjadi administrasi. Makanya penyuluh hanya tinggal 4 orang. Gitu. Jadi ditambah saya sebagai koordinator pun saya masih memegang wilayah. Nah, kalau keluh kesah ya sampai kadang-kadang tuh kita ngeluhnya, ya Allah badan kita udah ngerentek banget karena Sabtu Minggu aja udah nggak libur. Karena dengan petani itu kan nggak ada liburnya. Pada saat sekarang sedang pemakaian air, kita bagaimana caranya supaya segera bisa digunakan untuk masuk ke area sawah. Nah, kemudian juga karena wilayah kami itu adalah wilayah tanaman pangan, padi sawah. Jadi untuk komoditas utamanya yaitu padi. Alhamdulillah saya bersyukur kepada pemerintah melalui Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekarang HPP-nya padi itu di 6.500 per kilogram. Masya Allah sangat mendukung sekali kepada para petani. BPP Pebayuran ini kan lumayan nih, luasannya sekitar kurang lebih 1.800-an meter. Nah, kami ingin ini tuh dari mulai gedungnya, kemudian halamannya itu digunakan sebagai laboratorium untuk pelaku utama dalam hal ini petani lah. Nah, kita tanam jagung ini sebetulnya ini kreasi kita. Ada beberapa yang memang difasilitasi oleh Dinas Pertanian. Kita buat yang ini campuran tumpang sari gitu. Ini jagung, kemudian di sebelah sana ada bawang merah, kemudian ada cabai, ada juga melon, ada anggur juga, ada kembang kol. Bahwasannya BPP Pebayuran ini adalah landscape mininya atau display mininya pertanian Pebayuran secara umum. Alhamdulillah saya selalu didukung oleh keluarga, anak-anak saya terutama dan suami yang sangat pengertian untuk bahwa ini kita melakukan pelayanan gitu kepada masyarakat. Imbalannya ya Allah yang Maha mengetahui gitu. Tambahannya itu selain rezeki ya jelas silaturahmi. Saya merasa kalau datang ke wilayah manapun semua orang welcome. Yang dihadapi oleh saya masyarakat Sunda yang Betawi-Betawian, merekanya seperti ini. Jadi saya merepresentasikan diri saya dalam melaksanakan penyuluhan itu. Implementasinya saya berusaha masuk ke bahasa-bahasanya mereka supaya mengena. Nah, saya dapat arahan dari senior saya, penyuluh. Kalau penyuluh belum bisa makan di dapurnya petani, berarti belum masuk hatinya ke dalam petani. Karena saya perempuan, saya bekerja sebagai penyuluh, manakala sasaran saya adalah kelompok tani laki-laki, bapak petaninya itu laki-laki, saya harus juga masuk kepada ibunya, kepada anak-anaknya. Jadi pada saat saya masuk memberikan penyuluhan tidak ada kesalahpahaman karena gender kami kan berbeda nih. Alhamdulillah ya kalau dekat dengan petani mah dalam keadaan sakit pun ada yang datang, Masya Allah ya, sampai terharu saya. Saya bersyukur bekerja sebagai penyuluh sampai sedekat itu dengan sasaran saya yaitu pelaku utama itu petani. Ketua Gapoktan saya sampai langsung datang karena saya udah ngerasa seperti orang tua, seperti keluarga sama beliau tadi, dia sampai datang langsung. Kalau disebutin jadi penyuluh teh ya Allah dipandang sebelah mata dah. Karena bahasanya begini, lo masih tidur, lo masih bocah, gua mah udah nanam padi, lalu ngapain? Nah, dengan tantangan itu sebagai challenge buat kami bahwa haksannya ada program-program dari pertanian, kemudian keilmuan yang kita miliki, kita berusaha masuk untuk mengubah perilaku dan sikap dan keterampilannya petani. Bagaimana caranya masuk? Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan saat ini bahwa
teknologi berlahan-lahan masuk, adaptasi teknologi masuk, kemudian juga pertambahan produksi, yaitu yang utamanya, dan terutama juga peningkatan pendapatan sekarang sudah terbukti. Itu rintisannya itu, suka dukanya itu belasan tahun ke belakang. Kita mana adalah diperhatikan. Nah sekarang itu alhamdulillah dari pemerintah pusat, terutama dari Bapak Presiden maupun dari Bapak Menteri Pertanian, kita sangat diperhatikan. Dengan bangga bisa saya sampaikan ternyata menjadi penyuluh itu hadiahnya itu berupa silaturahmi. Itu walaupun rejeki itu bernilainya materi, ternyata yang lebih banyak itu adalah silaturahmi.